Selamat pagi, Pak. Perkenalkan nama saya Venus Angela Bulala dari Program Studi Teknik Informatika kelas TI 7 pagi C. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil UTS saya dengan studi kasus Sistem Pembayaran Kantin Digital. Yang pertama, jelaskan aspek kualitas perangkat lunak. Nah, ini mengenai aspek kualitas yang paling kritis, yaitu ada keamanan, ada kegunaan, usability, kesesuaian fungsional, efisiensi kinerja. Keamanan karena sistem ini mengolah data sensitif seperti saldo siswa, data top up, dan riwayat transaksi. Jadi menurut saya, keamanan itu adalah aspek kualitas yang kritis. Yang kedua, ada kegunaan atau usability. Sistem digunakan oleh seluruh siswa, sehingga tampilannya harus sederhana. Informasi penting mudah ditemukan dan pesan error harus jelas. Misalnya, jika saldo tidak cukup. Yang ketiga, ada kesesuaian fungsional. Aspek ini penting karena setiap fitur harus benar-benar bekerja sesuai kebutuhan pengguna di kantin. Lanjut, yang keempat ada efisiensi kinerja. Aspek ini penting karena transaksi dengan QR harus berlangsung cepat agar tidak menimbulkan antrian panjang di kantin. Dan sistem pun juga harus merespon dengan cepat, meskipun banyak siswa yang melakukan scan secara bersamaan. Lanjut, untuk soal yang kedua, model kualitas yang digunakan. Dalam soal ini, saya menggunakan McCall's model untuk menilai kualitas sistem. Pada bagian product operation, sistem harus akurat, stabil, cepat, aman, dan mudah digunakan. Pada product revision, fokusnya adalah kemudahan pemeliharaan, fleksibilitas, penambahan fitur, dan kemudahan pengujian. Dan pada product transition, sistem harus portable, dapat diintegrasikan dengan layanan lain, dan modul-modulnya bisa digunakan kembali. Model ini membantu memastikan sistem memenuhi standar kualitas dari berbagai aspek. Kita lanjut untuk soal nomor 3 tentang penerapan QA atau Quality Assurance pada setiap fase SDLC. Penerapan QA pada tiap fase SDLC dalam sistem pembayaran kantin digital, yaitu yang pertama ada requirement. QA memastikan kebutuhan seperti fitur top-up, pembayaran QR, serta keamanan sudah jelas dan tidak ambigu. Yang kedua ada desain. QA meninjau desain arsitektur, alur transaksi, desain database, serta memastikan interface mudah digunakan oleh seluruh siswa. Yang ketiga, ada implementasi atau pengembangan. Jadi, QA melakukan code review, memastikan struktur kode rapi, standar coding diterapkan, dan modul dibuat modular agar mudah diuji. Setelah itu, kita lanjut ke pengujian atau testing. Pada fase ini dilakukan pengujian seperti ada unit test, integration test, performance test, security test, dan usability test. Dan yang terakhir adalah deployment atau peluncuran. Pada fase ini QA memastikan sistem bekerja pada berbagai perangkat. Dilakukan uji coba di lingkungan sekolah dan dokumentasi sudah lengkap. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 yaitu tentang rencana SQA. Rencana SQA bertujuan memastikan kualitas sistem terjaga dari awal sampai akhir pengembangan. Sasaran kualitasnya mencakup keamanan data, kecepatan transaksi, keandalan, dan kemudahan penggunaan. Adapun strategi kontrol kualitas meliputi penetapan standar coding, kode review berkala, dan regression testing.
Prosedur audit dilakukan dengan meninjau dokumen SRS, desain arsitektur, test case, dan laporan pengujian. Dokumen yang wajib disiapkan antara lain SRS, desain modul, test plan, test report, serta manual pengguna. Dengan rencana SQA ini, sistem dapat dipastikan berkualitas, aman, cepat, dan stabil ketika digunakan oleh siswa. Kita lanjut ke soal nomor 5, soal proses atau langkah-langkah verifikasi dan validasi. Pada tahap verifikasi dilakukan review requirement, review design system, kode review, unit testing. Dan pada tahap validasi dilakukan integration testing, system testing, security testing, dan user acceptance testing. Lanjut, ada namanya validasi akhir dan deployment check, yaitu final inspection, pilot test, uji coba lapangan, dan final approve. Setelah semua tahap lolos, sistem baru bisa dinyatakan siap untuk digunakan. Lanjut, soal nomor 6, yaitu tentang rancangan pengujian, ada unit integration fungsional. Unit test pengujian fungsi logika saldo. Untuk memastikan sistem benar-benar berjalan sesuai kebutuhan, dilakukan 3 jenis pengujian utama. Yang tadi ada unit test, integration test, dan satu lagi, functional test. Yang pertama, ini dia, unit test untuk menguji fungsi logika saldo. Contohnya, apakah debit saldo berhasil mengurangi saldo, dan apakah sistem menolak transaksi jika saldo tidak cukup. Ini debit gagal. Nah, ini kalau skenarionya saldo tidak cukup. Lanjut, yang kedua, integration test. Integration test yaitu menguji alur pembayaran QR secara utuh dari API pembayaran API. Pemanggilan fungsi debit saldo hingga pencatatan ke database dan tabel riwayat transaksi. Lanjut, yang ketiga, functional test atau end-to-end test, pengujian skenario bisnis end-to-end. Ya, ini ada tujuan pengujiannya, memvalidasi seluruh alur. Pada tahap ini diuji apakah seluruh alur mulai dari top-up, pembayaran, hingga penampilan riwayat transaksi sesuai dengan skenario penggunaan nyata di kantin. Ini dia ada expected output, ada langkah ujinya, langkah top up, verifikasi saldo, langkah pembelian. Baiklah Pak, demikian presentasi saya mengenai ujian tengah semester studi kasus tentang sistem pembayaran kantin digital melalui penerapan software quality assurance yang sistematis, sehingga sistem dapat berjalan dengan aman, akurat, cepat, dan mudah digunakan oleh siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, Pak.